Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penelitian terhadap klasifikasi dari lung cancer. Kami dari kelompok 1B, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi Miftah dengan NPM 6162101114. Saya Komarko Sumardi dengan NPM 61621011148 dan tiga sisanya kelak akan membahas bagian clustering. Next ada daftar isi di mana nanti itu yang pertama akan kita bahas itu adalah pendahuluan, dilanjutkan dengan algoritma, lalu dilanjutkan lagi dengan demo program, dan yang terakhir itu interpretasi beserta kesimpulan. Next dulu, yang pertama ada pendahuluan. Nah, jadi yang pertama ada dataset. Dataset yang digunakan oleh kita itu berasal dari Kaggle. Yang kita tahu Kaggle merupakan suatu platform yang menyediakan akses ke banyak jenis dataset yang tersedia untuk keperluan analisis, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang kita sudah ketahui di awal tadi berjudul lung cancer. Nah, dataset ini juga berisi tentang informasi untuk membantu dalam mengambil keputusan terhadap gejala kanker paru-paru. Misalnya, ada seorang bernama A. Dia berjenis kelamin laki-laki dan berumur di atas 40 tahun. Tapi selama hidupnya itu diketahui bahwa dia itu sering merokok dan dia itu sering mengonsumsi alkohol. Nah, suatu saat dia sering merasa kelelahan dan akhirnya dia berkunjunglah ke dokter, dan dokter itu nantinya dapat mengklasifikasikan dari habit dia itu, dapat diklasifikasikan apakah si A ini merupakan dinyatakan kanker paru-paru atau tidak. Nah, berikut terdapat beberapa variabel penting. Akan tapi di sini kita tidak akan menampilkan semuanya karena terlalu banyak variabel bebas dan terlalu banyak variabel bebasnya, sehingga di sini kita akan menampilkan beberapa saja dan akan dibacakan juga beberapa saja. Yang pertama ada gender, yang merupakan jenis kelamin individu, ada age yang merupakan umur individu, lalu ada smoking, di mana variabel ini itu berguna untuk mengetahui apakah individu tersebut perokok atau bukan. Lalu ada alergi, dan kita ingin mengetahui apakah individu memiliki alergi atau tidak. Lalu ada alkohol consuming, kita ingin mengetahui apakah individu mengkonsumsi alkohol atau tidak. Lalu ada yang terakhir itu ada lung cancer yang tidak kalah pentingnya. Mengapa tidak kalah penting? Karena dia ini merupakan tujuan akhir kita yang merupakan variabel terikat. Jadi pada akhirnya itu kita ingin tahu apakah individu tersebut dinyatakan kanker paru-paru atau tidak. Nah, berikut merupakan lima data 5 data teratas, ya, seperti ini bisa kita lihat. Jadi di Indonesia berdasarkan data Globosan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker paru-paru itu menempati urutan ketiga sebanyak 8,8%. Nah, di mana peringkat pertamanya itu ada kanker payudara sebesar 16,6% dan kanker serviks sebesar 9,2%. Dan kita tahu juga bahwa kanker paru-paru itu rata-rata banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 14,1%. Nah, di sini peran analitika data itu diperlukan. Dimana kanker paru-paru itu kita ketahui seringkali mematikan. Gejalanya mungkin tidak terdeteksi pada tahap awal. Sehingga dokter seringkali bingung akan mendiagnosanya seperti apa. Karena keterlambatan itu, kanker paru-paru itu mungkin dapat menyebar secara masif ke bagian tubuh lain. Tentunya hal ini meningkatkan tingkat kesulitan dalam pengobatannya dan tentu akan meningkatkan biayanya nanti. Nah, analisa data itu bisa memprediksi kanker secara efektif dengan membangun model-model sehingga orang-orang itu dapat mengetahui apa saja risiko mereka terkena kanker dan apa saja yang harus mereka ambil keputusan-keputusan tertentu mengenai kesehatan supaya tepat sasaran. Apakah dia itu jelas terkena kanker atau tidak. Di sini kami menggunakan metode decision tree. Jadi metode ini adalah model yang prediktif dengan cara menggambarkan serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi berdasarkan faktor-faktor atau fitur-fitur di sini variabel bebas yang memungkinkan orang terjangkit kanker paru-paru. Struktur decision tree sendiri terdiri dari simpul atau node yang mewakili keputusan atau pilihan dan cabang-cabangnya mewakili kemungkinan hasil atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Secara holistik,
decision tree itu berusaha untuk memilih fitur-fitur terbaik yang membagi data menjadi kelompok-kelompok yang kita kenal sekarang sebagai proses pengklasifikasian. Bukan tanpa tujuan, kita akan membagi kelompok-kelompok tersebut hingga menjadi kelompok yang paling homogen. Nantinya, homogen itu ditandai dengan nilai Gini impurity-nya yang 0. Nah, jadi ada 3 alasan kenapa sih kami memilih decision tree. Nah, yang pertama itu interpretabilitas, yaitu decision tree memberikan hasil yang mudah diinterpretasi karena strukturnya yang berupa rangkaian keputusan dan konsekuensi yang memungkinkan. Lalu alasan kita yang kedua adalah penanganan data yang nonlinear. Jadi kanker paru-paru dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor nonlinear, misalnya seperti kebiasaan rokok dan anxiety. Nah, decision tree itu dapat menangani hubungan nonlinear antara fitur-fitur ini dan risiko kanker paru-paru. Lalu alasan kita yang ketiga itu karena kemampuan identifikasi pola yang kompleks. Jadi model decision tree ini dapat dengan efektif mengidentifikasi pola kompleks dalam data kanker paru-paru, seperti interaksi antara berbagai faktor risiko yang mungkin sulit dipahami oleh model linear. Nah, selanjutnya ada algoritma, di mana algoritma itu nantinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada algoritma program. Jadi, pada program itu yang pertama itu akan kita lakukan adalah mengimport library beserta datanya. Nah, yang kedua itu kita akan lakukan pembersihan terhadap data. Lalu yang ketiga itu kita lakukan transformasi seluruh variabel kategorik menjadi vektor. Yang keempat, kita akan menganalisis eksplorasi pada data. Lalu yang kelima itu kita menjadi dua datanya, yaitu menjadi data latih dan data uji. Nah, selanjutnya itu yang keenam, kita tinggal menguji depth terbaik berdasarkan nilai AUC. Lalu dilanjutkan dengan proses ketujuh, di mana nantinya kita akan membangun model final dengan pertimbangan yang berbeda. Dan yang kedelapan, kita nantinya akan memvisualisasikan decision tree dari model tersebut. Lalu pada akhirnya itu kita akan mengevaluasi kinerja model tersebut. Karena kita menggunakan metode decision tree pada uh, penelitian ini, kita akan jelaskan bagaimana sih algoritma decision tree itu. Yang pertama akan dipilih fitur pemisah. Setelah itu, kita akan bagi data menjadi dua atau lebih kelompok berdasarkan nilai fitur yang dipilih. Lantas, kita akan ulangi langkah satu dan langkah dua itu untuk setiap kelompok data yang baru. Kapan kita berhenti membagi? Ketika beberapa kondisi telah terpenuhi, seperti mencapai max depth pohon, serta tidak ada lagi fitur yang tersisa untuk dibagi, atau ketika tidak ada peningkatan signifikan dalam homogenitas setelah pembagian. Lantas setelah diperoleh suatu decision tree, dilakukan pula pruning atau pemangkasan. Jadi algoritma ini melibatkan penghapusan cabang-cabang pohon yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja model. Bukan tanpa alasan kita menghindari overfitting. Lantas setelah terbentuk suatu model decision tree, pada ujung-ujungnya adalah hal yang bernama leaf nodes. Jadi leaf nodes di sini akan mewakili prediksi akhir model decision tree yang menentukan eh, nilai tersebut tergolong klasifikasi yang mana. Misal ada suatu variabel kategori sebagai variabel terikat, maka hasil leaf nodes itu akan berupa eh, output dari variabel kategori tersebut. Lantas dilakukan prediksi. Jadi setelah model final kita telah tercapai, dapat dilakukan prediksi menggunakan data-data set yang baru. Lalu kita demokan program kita. Tadi yang pertama kita impor library dan dataset. Tentu eh, kita menggunakan software Python seperti biasanya. Berikut adalah library yang diperlukan dan kita impor datanya. Nah, selanjutnya ada pembersihan data, di mana pembersihan data ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada pembersihan nilai nol. Nah, seperti yang kita lihat,
untuk melakukan pembersihan nilai nol, kita harus cek dulu apakah tiap kolom tersebut memiliki nilai nolnya atau tidak. Nah, kita cek, kita lihat di sini gender nol, terus age-nya nol, sampai nanti long cancer-nya juga nol, sehingga dapat kita katakan bahwa tidak ada nilai nol pada dataset ini. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pembersihan nilai duplikat, di mana setelah kita cek ternyata ada 33 eh, terdapat 33 nilai yang memiliki nilai duplikat, sehingga karena dia memiliki nilai duplikat, pada akhirnya kita menggunakan drop, di mana nantinya kita akan ngedrop dan membuang si variabel duplikat tadi. Next, kita masuk ke transformasi variabel kategori. Jadi di sini itu transformasi variabel kategori yang akan dilakukan itu adalah untuk variabel kategori gender dan variabel kategori lung cancer. Di mana yang awalnya itu variabel gender itu kan hanya berisi male atau enggak female kan. Nah, di sini kita misalkan kalau male itu jadi 1 dan female itu menjadi 0. Sehingga nantinya itu akan berubah. Nah, seperti yang kita lihat outputnya gendernya jadi 1, 1 0 1 0, padahal tadinya awalnya kan male female seperti itu kan. Nah, di sini ubah menjadi vektor. Nah, sama kasusnya seperti yang lung cancer juga kayak gitu. Nah, next kita udah. Kita lakukan eksplorasi data dan kita analisis hasilnya. Di sini kita menemukan fitur-fitur yang penting yang berpengaruh terhadap kanker paru-paru. Jelas tampak bahwa variabel umur itu tentu pengaruhnya sangat tinggi ya, ini sekitar 0,26. Sedangkan yang pengaruhnya paling rendah justru pada bagian smoking. Orang yang kalangan perokok dengan orang yang tidak merokok peluangnya 0,028 sekian. Setelah itu kita bagi data kita menjadi data latih dan data uji. Di sini kita misalkan data latihnya itu 80% dan data ujinya 20%. Kita definisikan data latih sebagai X-train dan Y-train nantinya, dan data ujinya itu X-test dan Y-test. Hal ini berupa 220 baris dan 15 kolom, dan Y-trainnya itu 220 baris. Sedangkan data ujinya nanti ada 56 baris dan 15 kolom, dan nilai outputnya 56 baris ini. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan menguji max depth terbaik berdasarkan nilai AUC. Jadi intinya kita di sini ingin mendapatkan max depth berapa sih yang paling efisien untuk melakukan decision tree ini. Nah, di sini codingannya sudah ada seperti yang ditampilkan di sini. Nah, nanti akan menghasilkan output grafik seperti ini. Di mana grafiknya itu AUC terhadap max depth kan. Nah, kita lihat, kita amati sama terlebih dahulu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kita itu memutuskan untuk mengambil max depth sama dengan 20. Kenapa sih harus 20? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 140 ke atas gitu kan? Sebenarnya kalau 5 itu nantinya dianya jadi tinggi banget. 0,99 lebih kan itu. Nah, akhirnya nanti menyebabkan datanya menjadi overfitting. Lalu kenapa enggak 140 ke atas? Dan kalau 140 ke atas, kita berasumsi bahwa itu terlalu rendah. Sehingga mengakibatkan datanya menjadi underfitting. Sehingga kita memilih 20 sebagai perantara di antara yang lainnya, yaitu uh, nilai AUT-nya itu sekitar 0,96 sekianan, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk memilih max depth sama dengan 20. Selain max depth, ada pula nilai N estimator. Sama halnya seperti max depth, kita akan menghindari underfitting serta overfitting. Berikut adalah beberapa nilai N estimator yang diplotkan sedemikian rupa. Berikut hasil plotnya. Dapat kita lihat bahwa nilai paling ideal untuk kita ambil adalah sekitar 80. Itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Di sini kembali lagi kita menghindari overfitting dan underfitting. Hingga diperolehlah suatu model akhir di mana kita menggunakan decision tree dengan max depth itu 20. Akan nanti baunya akan bercabang sangat amat banyak sekali dan N estimatornya 80. Namun setelah kita analisis lebih lanjut,
model ini menghasilkan nilai OC yang tidak begitu buruk, melainkan ini sangat baik, ini sekitar 0,963334. Nah, begitu pula ketika diplotkan plot receiving operating karakteristiknya, dilihat di sini dari plot modelnya kita sudah amat baik karena ujung kiri atas eh, kurva ini sudah mendekati bentuk segitiga. Nah, berlanjut ke visualisasi decision tree. Setelah kita peroleh model akhir, kita visualkan bagaimana sih decision tree-nya. Karena kita memilih max depth-nya 20, tentu akan menghasilkan suatu decision tree yang kompleks. Di sini didefinisikan sebagai root node atau akar dari pohon kita. Ini adalah X8, di mana X8 itu adalah fatigue. Berlainan dengan eh, fitur yang terpenting pada slide-slide sebelumnya, yaitu age, umur. Model decision tree di sini menggunakan fatigue sebagai root node, tidak menggunakan umur. Mengapa demikian? Padahal kan eh, age itu variabel terpenting yang mempengaruhi orang terjangkit kanker paru-paru. Karena di sini kita menggunakan model decision tree CART. Jadi berdasarkan algoritma CART, belum tentu variabel yang berpengaruh paling signifikan terhadap variabel terikat akan menjadi root node. Di sini algoritmanya menunjukkan bahwa fatigue atau rasa lelah yang berlebih akan dijadikan root node karena dapat menghasilkan model yang lebih baik. Lantas, model ini akan bercabang, cabang terus hingga menghasilkan leaf node. Leaf node di sini kita tandai sebagai warna oranye tua dan biru tua, di mana nilai Gini impurity-nya sudah 0. Oranye tua di sini menandakan orang tersebut terklasifikasi tergolong terkena penyakit kanker paru-paru, dan biru tua di sini terindikasi bahwa orang tersebut tidak terjangkit kanker paru-paru. Nah, next, jadi di sini itu akan ditampilkan contoh interpretasi decision tree. Mengapa kita menjadi lebih pendek, menjadi lebih kecil di sini? Jadi di sini itu menggunakan max depth-nya itu sama dengan 3. Dimana kan yang sebelumnya itu sama dengan 20, jika kita bacakan semuanya dari awal sampai akhir kan butuh waktu yang sangat lama. Jadi di sini kita menggunakan contoh lain yang masih berhubungan dengan kasus kita. Nah, di sini kita menggunakan max depth sama dengan 3. Jadi, di sini akan coba bagaimana sih cara bacanya. Jadi, yang pertama itu kita ingin tahu misalnya tuh apakah fatigue-nya itu kurang dari 1,5 atau enggak. Misal si fatigue-nya itu kurang dari 1,5, misal nih ya. Nah, kita lihat lagi syarat berikutnya itu adalah gender. Apakah gendernya juga kurang dari 1,5 atau tidak? Nah, kita lanjut dulu ke sebelah kiri semuanya. Nah, kalau misalnya si gendernya itu kurang dari 1,5, berarti kan true kan? Nah, dia cek lagi. Nah, cek lagi alerginya itu kurang dari 1,5 atau enggak. Nah, terus misalnya di sini itu dijawab si alerginya itu kurang dari 1,5. Ya, berarti dapat diklasifikasikan di situ sudah terlihat jelas yang paling ujung kiri itu no kan, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa si orang tersebut tidak memiliki kanker paru-paru. Nah, misalnya si alerginya itu lebih dari 1,5. Nah, sudah dilihat jelaskan di situ bahwa yes kelasnya, berarti si orang itu diklasifikasikan kanker paru-paru. Lalu kita masuk lagi, tadi kan kalau gendernya kurang dari 1,5 udah tuh yang sebelah kiri. Sekarang kita masuk kalau misalnya si gendernya itu lebih dari 1,5, gimana sih? Nah, kita masuk dulu, berarti kita masuk ke syarat berikutnya, kita cek dulu peer pressure-nya. Nah, kalau peer pressure-nya kurang dari 1,5 atau lebih dari 1,5, maka orang tersebut mau nggak mau diklasifikasikan sebagai orang yang menderita kanker paru-paru. Karena kalau kita lihat dua-duanya itu yes ya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian false. Kan tadi kalau petisnya kurang dari 1,5, kita masuknya ke true sebelah kiri sana. Dan tapi kalau misalnya petisnya itu lebih dari 1,5, kita masuk cek syarat berikutnya, alergi. Nah, misal si alerginya itu kurang dari 29,5. Nah, kalau misalnya si alerginya kurang dari 29,5, maka nantinya kan hasilnya ada nih yang oranye ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa si orang tersebut terindikasi terkena kanker paru-paru. Tapi kalau misalnya si orang ini alerginya itu lebih dari 29,5, maka cek lagi syarat berikutnya, yellow pinjer. Nah, di yellow pinjer ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya dilihat.
Nah, kelasnya itu ternyata yang bawahnya itu yes dua-duanya kan, sehingga mau yellow pinusnya itu kurang dari 1,5 atau lebih, ya mau nggak mau diklasifikasikan sebagai orang yang terkena kanker paru-paru. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini juga akan saya jelaskan kenapa sih gininya bukannya harusnya berhenti saat nol ya nilai gininya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa kasus unik di mana nantinya itu si koefisien gininya itu dia itu ada yang nggak bernilai nol atau hanya mendekati nol saja. Nah, tapi kenapa kita putuskan untuk berhenti? Karena kalau kita lihat cabang-cabang yang lainnya itu sudah bernilai nol sehingga dapat kita asumsikan kayak ya udah prosesnya berhenti aja gitu di situ. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini adalah tabel confusion matrix, di mana sebelah kiri ini adalah confusion matrix untuk eh, nol. Nol di sini kita definisikan sebagai orang yang tidak terjangkit kanker paru-paru ya, Mi. Sedangkan yang bagian kanan itu confusion matrix untuk orang yang terjangkit kanker paru-paru atau yes. Di sini Ya. jelas true positif dan true negatifnya bernilai besar. Jadi prediksi kita tuh hampir baik lah. 44 true positif, 4 true negatif. Sedangkan ini adalah eh, false negatif dan ini adalah false positifnya yang jumlahnya bernilai 8 yang kita mispredik atau salah prediksi. Sama halnya ketika kita memprediksi dia yes, yang true positif itu ada 4 dan true negatifnya itu ada 44. Sedangkan kita salah prediksinya hanya sama, ya ini 8. Hal ini menandakan bahwa model kita tuh amat baik dalam memprediksi orang terjangkit kanker paru-paru atau tidak. Lantas di sini adalah nilai precision, recall, nilai F1, dan akurasinya. Nilai recall itu apa? Dari seluruh data kelas positif akan dicek berapa banyak yang tepat terprediksi. Di sini nilai recall untuk orang yang tidak terjangkit kanker paru-paru itu cukup tinggi, yaitu 0,67 di atas 50%. Sedangkan nilai recall untuk orang yang terjangkit kanker paru-paru bernilai sangat tinggi, yaitu 0,88. Sedangkan presisi itu apa? Presisi itu dari seluruh prediksi kelas positif, berapa banyak yang tepat terprediksi. Jadi yang tepat dalam kasus no ini adalah 0,4 dan yang eh, presisi pada kelas 1 ini 0,96. Sedangkan akurasi itu adalah berapa persen data yang terprediksi tepat dari keseluruhan data. Yang menandakan angkanya cukup tinggi, yaitu 0,86. Support di sini adalah jumlah eh, observasinya yang dilakukan. Lalu F1 score itu adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke interpretasi dan kesimpulan. Jadi, eh, decision tree itu tidak selalu menggunakan fitur terpenting pada root node, karena algoritma pembentukan decision tree itu biasanya bergantung pada beberapa faktor seperti kriteria pemilihan fitur, kriteria pemisahan node, dan strategi pemangkasan seperti yang tadi Marco sudah jelaskan waktu pembahasan decision tree. Nah, jadi algoritma pembentukan decision tree seperti CAT mungkin menggunakan kriteria seperti Gini-Priority atau information gain untuk memilih fitur yang akan digunakan pada setiap langkah. Tapi terkadang meskipun sebuah fitur penting, fitur lain yang memiliki informasi gain atau Gini priority yang lebih baik dapat dipilih untuk digunakan pada root node. Nah, di sini root node yang mendasari segalanya adalah berarti rasa-rasa yang berlebih. Identifikasi faktor risiko, decision tree dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap risiko seseorang terkena kanker paru-paru seperti kebiasaan merokok, umur, alergi, alkohol, dan lain-lain. Pola keterkaitan. Decision tree dapat mengungkapkan pola keterkaitan antara berbagai fitur atau faktor risiko yang terkait dengan kanker paru-paru ini. Ini dapat membantu para peneliti dan praktisi kesehatan untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam meningkatkan risiko kanker paru-paru. Jadi secara keseluruhan kami telah berhasil memodelkan eh,
suatu model decision tree untuk memprediksi kanker paru-paru dengan pedoman Kaggle sebagai sumber utamanya. Berikut adalah modelnya yang telah kita lakukan. Mulai dari awal, analisis eksplorasi, lalu pembentukan model, analisis max depth dan N estimator. Lalu ini adalah hasil plot receiving operating karakteristik tadi. Dan ini adalah decision tree yang dihasilkan. Nah, kiranya sekian presentasi kami mengenai proses pengklasifikasian. Terima kasih Pak Agus karena telah menyimak hingga akhir.